warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matubi'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kehadapan ahli silsilah Thariqah Qadirin Naqsyabandiyah Mansuriyalaya, khususnya Guru Agung Musa Abah Awas Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang bersama-sama kita hormati, kita muliakan para wakil talqin yang hadir di forum ini, khususnya Syekhuna Al-Ustaz Nur Fahim. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa melaksanakan manaqib online di seluruh dunia. Salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya selalu diakui menjadi hamba-hamba beliau melalui guru agung kita semua Bangsa Bahawas, dan kita diaku oleh guru kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang hadir pada siang hari ini, semoga semuanya diberkahi ilmu yang bermanfaat, umur yang panjang penuh keberkahan, amin. Rizki yang halal penuh barokah, amin. Diberikan anak-anak yang soleh dan solehah, amin. Istri dan suami yang soleh dan solehah, amin. Dan semoga kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan, amin. Dari mulai saat ini sampai nanti, amin ya rabbal alamin. Para ikhwan, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah, tadi bersama-sama kita mendengarkan pembacaan manqobah di bulan Syawal ini, yakni manqobah ke-22, di mana di dalam manqobah ini ada dua part cerita, ada dua part kejadian yang itu punya rahasia masing-masing. Pengersa Bahawas menyampaikan, nikmati saja makanan para ahli silsilah ini, makanan yang ada di dalam manaqib ini, khususnya cerita-cerita yang ada dalam manqobah, apakah dimengerti atau tidak, nikmati saja. Syukur-syukur kalau pada ngerti apa rahasia di balik manqobah tersebut. Bila kita sedikit mencoba untuk menelusuri atau mencoba untuk menggali rahasia di balik manqobah yang sudah ditempatkan oleh guru kita, dari masing-masing bulannya pasti ada rahasia-rahasia, pasti ada hikmah yang sudah dipilihkan oleh guru-guru kita untuk kita semuanya, dan kita semuanya tinggal bersyukur saja. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa tadi disampaikan dalam manqobah ke-22 ada dua kata kunci yang mari kita coba sama-sama pikirkan. Kata kunci yang pertama adalah kata budak. Yang kedua, kata kuncinya adalah kemudian diusulkan. Bahwa dalam kisah tersebut, Syekh Abdul Qadir setiap tahunnya itu membebaskan para budak. Dan kemudian mengantarkan budak-budak tersebut untuk usul kepada Allah. Ini adalah kisah kejadian yang sudah terjadi ratusan tahun yang lalu. Ini adalah ibrah, ini adalah nasihat, ini adalah contoh
yang semuanya, apakah cerita tersebut, cerita yang kita baca setiap bulannya ini, apakah itu tidak terjadi di saat ini? Apakah tidak ada korelasi antara kisah masa lalu dengan kisah kita dalam konteks kekinian? Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa Syekh Abdul Qadir fi hada zaman, kita sama-sama akui bahwa Syekh Abdul Qadirnya di zaman ini adalah guru kita semuanya, yakni Pangersa Abah Aos. Kita meyakini bahwa Abah Aos adalah Maliku fi hadza zaman, rajanya wali di zaman ini. Dan siapakah budak-budak yang dimaksudkan dalam mankobah ini? Yang bila kita tafsirkan bahwa yang dimaksud dengan budak-budak dalam mankobah ini adalah tentunya diri kita semuanya. Murid-murid Abah Aos di seluruh dunia yang sudah ditalkin oleh Pangersa Abah Aos, sesungguhnya hakikatnya itu adalah para budak yang sudah dibebaskan oleh guru kita semuanya, oleh seorang syekh yang kamil mukamil, yakni Pangersa Abah Aos. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, bila kita telusuri di seluruh penjuru dunia saat ini, apakah perbudakan masih ada? Apakah jual beli manusia itu masih ada dalam kehidupan kita yang modern seperti ini? Belum pernah ditemukan di berita ataupun yang lainnya bahwa telah terjadi yang namanya proses perbudakan di abad modern ini. Di era ini perbudakan telah dihapuskan. Perbudakan sudah tidak ada lagi. Perbudakan manusia itu sudah melanggar hak asasi manusia. Oleh karenanya, kalau misalkan kita merujuk kepada konteks yang tadi, mankobah ke-22, bahwa Syekh Abdul Qadir setiap tahunnya itu membebaskan para budak. Tentunya Abah Aos dalam konteks hal ini tidaklah membebaskan budak-budak yang sudah dibeli oleh tuannya. Abah Aos kemudian tidak membayarkan para murid-murid yang sudah ditalkin ini dengan mengganti uang untuk diberikan kepada tuannya. Lantas, budak yang dimaksud dalam konteks ini adalah yang seperti apa? Budak yang dimaksudkan tentunya adalah budak dalam konteks ego manusia. Budak dalam artian bahwa diri kita manusia, akunya manusia ini, itu adalah ada sesuatu yang menyebabkan akunya manusia, akunya aku, itu menjadi seorang budak yang selama ini tidak bisa terbebaskan. Perbudakan yang dimaksud adalah tentunya yang disampaikan oleh Pangersa dalam kitabnya Majmu'atul Rasail. Di sana di beberapa dalam Fadail Suhur ada satu kata yang menjelaskan bahwa terbebasnya manusia dari hawa nafsu sesungguhnya adalah kemerdekaan terbesar manusia yang dimiliki oleh manusia, yakni dia sudah merdeka dari hawa nafsu yang selama ini membelenggu dirinya, yang selama ini memenjarakan dirinya, sehingga kemudian manusia tersebut seolah-olah menjadi budak terhadap dirinya, menjadi budak terhadap nafsunya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, maka bersyukur sekali kita semuanya telah diajarkan oleh guru kita, telah dibebaskan oleh guru kita, dengan kita menyatakan diri pasrah kepada guru kita untuk kemudian dimasukkan kalimat thayyibah, dimasukkan kalimat talqin, yang kemudian prosesnya kita mengikuti guru kita, dan disitulah kemudian sesungguhnya kita sudah memasuki gerbang kemerdekaan diri kita sendiri. Kita semuanya mengambil haknya
kita mengambil hak kita sebagai manusia yang merdeka, manusia yang berusaha untuk terbebas dari hawa nafsunya. Dan disinilah kemudian kita semuanya sudah merdeka, sudah keluar dari penjara diri kita sendiri, sudah melanglang buana ke alam dunia, dan kita semuanya dibebaskan oleh guru kita, dan kita semuanya bisa duduk bersama dengan guru kita. Kita adalah para budak, kita adalah orang-orang yang dipenjarakan, kita adalah orang yang terbelenggu dengan nafsu diri kita sendiri. Dan pengarsa Abah Aos sudah membuka itu semuanya, sudah membuka borgol nafsu kita, sudah membuka pintu penjara nafsu kita, sehingga kemudian nafsu-nafsu yang selama ini menyelinap dalam 7 latifah, itu semuanya sudah dibuka dengan kalimat yang luar biasa. Kalimat yang kita semuanya akhirnya nanti bisa sampai kepada kata kunci yang kedua, yaitu wusul ilallah. Ikhwan dan akhwat yang dimulakan oleh Allah, bahwa kata kunci yang kedua dalam mankobah tadi adalah para budak tadi diantarkan oleh Syekh Abdul Qadir untuk wusul kepada Allah. Kata wusul ini sangat berkaitan erat dengan apa yang dijelaskan oleh guru kita dalam kitab Fadailus Suhur. Di bulan Syawal ini ada 4 huruf yang menjadi pengertian dari bulan Syawal, yaitu shin, yaitu wawu, yaitu alif, dan yang terakhir adalah lam. Kata Syawal di huruf yang kedua, yaitu al-wawu, bimakna didul fasli. Wusul menurut Abah Aos dalam kitab Fadailus Suhur adalah didul fasli. Al-wusul huwa didul fasli. Wusul adalah lawan kata dari terbelah, dari terpecah, dari terurai, dari terputus. Jadi al-faslu pada umumnya diartikan sebagai kata kelas, tapi makna lain daripada al-faslu adalah tercerai-berai, terputus, terpisah. Sehingga pengarsa Abah Aos menjelaskan bahwa wusul adalah didul fasli. Wusul adalah lawan kata dari terpisah, artinya wusul adalah bertemu, wusul adalah bersatu. Bersatu dengan siapa? Abah menjelaskan bahwa wusul yang dimaksud adalah liqa'ullah, bertemu dengan Allah. Wusul adalah bertemu dengan Allah, sampai kepada Allah. Untuk sampai kepada Allah ini tentunya membutuhkan syarat, ikhwan dan akhwat sekalian, bahwa seseorang tidak akan sampai wusul, seseorang tidak akan sampai kepada usul, seseorang tidak akan sampai kepada liqa kalau misalkan orang tersebut tidak punya syarat yang pertama, yaitu syajaratun. Syajaratun pernah dibahas kemarin bahwa yang dimaksud dengan syajaratun dalam huruf shin di bulan Syawal ini adalah 2 kalimat yang menjelaskan, yaitu 2 kalimat yang baik dan kalimat yang buruk, di mana keduanya adalah kalimat yang sama, kalimatun sawa, wahia la ilaha illallah. Bahwa tidak akan sampai seseorang kepada Allah kalau orang tersebut belum ditanamkan kalimatun thayyibatun. Orang tidak akan mungkin sampai, orang tidak akan mungkin ketemu sama Allah kalau misalkan di dalam dirinya, di dalam kolbunya belum ditanamkan bibit tauhid, belum ditanamkan pohon kebaikan, belum ditanamkan pohon tauhid, pohon ikhlas,
yaitu kalimat la ilaha illallah. Bahwa kalimat la ilaha illallah yang ditanamkan oleh guru yang kamil mukamil, guru yang hatinya telah hidup, guru yang hatinya selalu bersama Allah, guru yang selalu bertemu dengan Allah, maka orang tersebut, murid tersebut tidak akan sampai. Sehingga mutlak hukumnya bagi seseorang yang ingin wusul kepada Allah, maka dia harus ditalkinkan dulu kalimat la ilaha illallah di dalam hatinya oleh guru yang sempurna dan menyempurnakan. Ikhwan dan akhwat, sekali lagi bahwa dalam Manqobah ke-22 dikatakan Syekh Abdul Qadir membebaskan para budak dan kemudian para budak tersebut diwusulkan kepada Allah. Artinya dari kalimat tersebut kita semuanya bisa mempelajari bahwa kita semuanya tidak akan mungkin sampai kepada Allah kalau kita semuanya tidak disampaikan kepada Allah. Artinya kita semuanya tidak punya daya upaya, kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya kemampuan untuk sampai kepada Allah oleh diri kita sendiri. Hanya dengan wasilah guru kita lah kita semuanya akan sampai kepada Allah. Kita tidak mungkin sampai ke sana kalau kitanya masih banyak sesuatu yang menghijab diri kita, yang menutup diri kita untuk bisa sampai kepada Allah. Oleh karenanya sekali lagi kita hanya tinggal bersyukur kepada Allah. Sekali lagi kita hanya tinggal bersyukur sepenuh langit, sepenuh bumi kepada guru kita, bahwa dengan wasilah guru kita, kita semuanya disampaikan oleh guru kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita semuanya bisa sampai kepada Allah hanya dengan cara berzikir saja. Bahwa tidak akan sampai seorang murid kepada Allah illa bizikrihi. Begitu pengertian Abah Aus. Begitu guru kita menjelaskan dalam huruf wawu al-wusul dalam kitab Fadholi Suhur, bahwa tidak akan sampai seorang murid kepada Allah illa bizikrihi, kecuali dengan zikirnya. Lebih jauh menjelaskan bahwa zikir yang bagaimana? Zikir yang tanpa ada kenal waktu, tanpa kenal tempat, dimanapun dan kapanpun kita berada, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, semua kondisi kita itu harus diiringi dengan zikir kepada Allah. Hanya dengan zikir itulah kita disampaikan kepada Allah. Hanya dengan zikir inilah kita semuanya para murid disampaikan, diwusulkan oleh guru kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita berharap semuanya, mari kita semuanya memperbaiki diri kita semuanya agar kita menjadi orang-orang yang rajin untuk terus berzikir kepada Allah, sehingga kemudian kita semuanya akan dilikokan, akan dipertemukan oleh guru kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat yang dimulakan oleh Allah, kita semuanya, sekali lagi, kita semuanya adalah budak-budak nafsu yang sudah dibebaskan oleh guru kita dari belenggu hawa nafsu yang selama ini menyelimuti diri kita semuanya. Kita semuanya adalah budak-budak nafsu yang selama ini melayani nafsu, yang selama ini lupa kepada Allah karena masih diselimuti oleh nafsu-nafsu yang luar biasa tebalnya. Dan sekali lagi kita semuanya bersyukur pada Allah, bersyukur pada guru kita, Pangersa Abah Aus, telah menanamkan kalimat tauhid,
kalimat pembebas dari hawa nafsu dalam kolbu kita. Di sana sudah tertanam kalimat ikhlas, kalimat tauhid yang insya Allah akan memerangi hawa nafsu yang ada dalam tubuh kita semuanya, sehingga kita semuanya sudah bisa terbebas dari hawa nafsu. Dan ketika kita terbebas dari hawa nafsu, kita akan disampaikan oleh guru kita wusul ilallah, dan kemudian liqa Allah, sampai kepada Allah dan kemudian bertemu dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan mohon dimaafkan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, ada kalimat yang menyinggung. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.